من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat jamaah Masjid Nurul Iman. Ya, Nurul Iman. Pakai nur. Hadirin yang dimuliakan Allah, shaimin shaimat yang dimuliakan Allah, di pagi yang mulia ini, di Ramadan yang ke-13, ini sudah hampir separuh perjalanan. Sudah hari ke-13, mungkin ada juga yang sudah 14 hari. Ada yang sudah 14? Ada ya, banyak. Alhamdulillah. Enggak apa-apa sih. Yang pasti ada yang 15. Kalau ada yang 15 itu sesat. Ya, karena ada dua arus itu di Indonesia. Ya mungkin ada juga yang 15 barangkali dengan perhitungannya sendiri. Ya tentu kita ada ru'yatul hilal dan ada metode hisab. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sering mengatakan bahwa Ramadan itu adalah maktubatullah. Ramadan itu adalah hidangan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak hidangan-hidangan yang Allah hidangkan yang lezat di bulan Ramadan. Maka dari kita tertidur sampai tertidur kembali, dari bangun tidur sampai tertidur kembali, itu semua, bahkan tidurnya pun maktubatullah, hidangan Allah. Tidak ada hidangan terlezat, tidak ada hidangan ternikmat kecuali hidangan itu ada di bulan Ramadan. Bahkan di bulan-bulan yang lain kita tidak bisa temukan itu ada hidangan itu di bulan Ramadan. Sama seperti kalau kita makanan, biasanya makanan-makanan itu sulit kita temukan di bulan yang lain. Apa contohnya? Ulang kali ya. Kayaknya di bulan yang lain Syawal sudah hilang itu ulang kali. Iya. Terus apa lagi? Hah? Biji salak, Bu. Orang Indonesia itu deh. Biji salak dimakan. Ada lagi apa lagi yang aneh-aneh? Timun suri, iya. Di selain Ramadan tidak ada itu. Kalau hidangan Allah itu terlezat dari sisi jasmaninya, tetapi ada hidangan terlezat yang lain, yakni hidangan rohani yang tidak ada di bulan Ramadan, di bulan yang lain. Allah misalnya menyajikan Lailatul Qadar. Ada di bulan lain? Tidak ada ayat dan Qur'annya itu. Khusus itu di bulan Ramadan. Maka kejar Lailatul Qadar itu karena memang Allah sudah hidangkan kepada kita. Meskipun ada banyak pendapat yang mengatakan Lailatul Qadar itu sudah tidak ada lagi karena Qur'annya sudah tidak turun lagi. Ya, gimana itu? Lailatul Qadarnya sudah tidak ada karena Al-Qur'annya sudah turun 14 abad yang lalu. Ya, ini memang pendapat dan sah-sah saja pendapat ini. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu sampai akhir dari kiamat ini, dan hadisnya jelas. Sampai akhir kiamat ini, sampai akhir kiamat, Lailatul Qadar itu terus ada. Dan itu diturunkan di bulan Ramadan. Itulah hidangan yang terenak. Dulu ada orang Yahudi, ya, Bani Israel, dijelaskan dalam riwayat itu dia berjihad sampai 1000 bulan. Panjang sekali itu ya, jihad. Sampai berarti 83 tahun kurang lebih jihadnya. Sampai-sampai sahabat-sahabat Nabi itu iri.
Oh, ini ada orang yang jihad sampai 183 tahun, 1000 bulan, Masya Allah. Maka karena itu Allah menurunkan firman Allah di dalam surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Ada juga ayat yang menjelaskan bahwa karena riwayat yang mengatakan karena umat-umat terdahulu itu usianya panjang-panjang. Nabi Adam itu dijelaskan dalam riwayat kurang lebih 27 hasta panjangnya itu. Satu hasta itu segini ya? Segini apa satu ini? Kurang lebih kalau 2 hasta itu 1 meter. Berarti Nabi Adam itu panjangnya berapa meter? Kira-kira 15 meter itu. Waduh, ada umat Rasulullah yang panjangnya 15 meter segini ini ya. Wah, Masya Allah. Gimana nguburnya itu? Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita berangkat haji, berangkat umroh, di Jeddah itu ada Maqbarah Hawa, ya. Maqbarah, pernah ke sana? Belum. Oh, ini ke Jeddahnya cuma mampir buat itu doang. Belanja. Ada Maqbarah Hawa. Ya di situ ditulisnya Maqbarah Hawa. Jelas itu tulisannya. Meskipun ada yang berbeda pendapat, tidak ada yang menunjukkan di mana Maqbarah Hawa itu. Ada yang mengatakan di tempat ini, dan memang panjang, ya kurang lebih 15 sampai 20 meter itu. Masya Allah. Begitupun usianya. Usia Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dijelaskan dalam Quran itu 1000 tahun. 1000 tahun dikurangi 50 tahun. Berarti berapa itu? 950 tahun. Saya doakan jemaah Nurul Iman usianya sepanjang usia Nabi Nuh. Ragu nggak ada yang ngaminin. Kan doa kita Allahumma tawil umurana, gitu. Panjangkan usia kami ya Allah. Itu didoakan 950 tahun tadi. Dari usia Nabi Adam, Nabi Nuh sampai ke sini menyusut begitu dalam riwayat sampai usia Rasulullah baina 60 wa 70 antara 60 sampai 70 tahun. Ustaz Miftah mana Ustaz Miftah? Ayah. Damang ke. Ya Allah. Ini yang paling sepuh kayaknya. Ada lagi yang sepuh? Oh banyak ya. Tapi kayaknya yang di atas 70 tahun udah jarang. Oh ada. Masya Allah. Ustaz Daud tadi ada. Ada di belakangnya. Masya Allah. Dulu saya sama-sama di komisi dakwah di MUI Pusat. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya kalau baina 60 wa 70 antara 60 sampai 70 tahun, ya enggak lama. Sekarang usia saya baru 40 tahun. Ya. 40 tahun ya, kalau usia Nabi berarti 20-an tahun lagi. Masya Allah. 20 tahun itu cepat. 20 tahun itu cepat. Kayak baru kemarin saya kuliah di IAIN itu, zamannya ini dulu 2001. Ya, berarti sudah di Ciputat ini sudah 20 tahun atau 21 tahun, lama ternyata. Tapi kayaknya baru kemarin saya baru ikut profesa itu. Masya Allah. Sekarang sudah, dulu diajar sama dosen, sekarang sudah jadi dosen. Ya Allah. Begitulah siklus manusia. Maka karena usia Nabi umat Rasulullah itu pendek, maka diturunkanlah Lailatul Qadar, dan ini hidangan terlezat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr.
Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi usianya 83 tahun. Kalau usia Rasulullah 60 tahun atau 63 tahun. 63 tahun itu hitungan Hijriyah ya. Kalau hitungan Masehi 60 tahun itu usia Rasulullah. Kalau kita ngitung biasanya happy birthday ini sesuai dengan ulang tahunnya sesuai dengan tanggal Masehi, ya berarti 60 tahun kita. Jadi usia Rasul itu 60 tahun dari sisi Masehinya, tapi Hijriyahnya hitungannya 63 tahun. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah hidangan dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada siapapun. Tidak khusus untuk pengurus masjid, untuk BKM enggak. Tidak khusus untuk yang rajin berjamaah, tidak, siapapun. Dan itu Rasul sudah memberikan indikasi-indikasi dan para ulama sudah memberikan bocoran-bocorannya. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu ada kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ada lagi yang lebih spesifik di 17 Ramadan karena Al-Quran turun di tanggal 17 Ramadan. Ada lagi kata Nabi Ashrul Awakhir di 10 Ramadan terakhir 21 sampai 29 atau 30. Yang lebih spesifik lagi di hari-hari ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Ada lagi yang lebih spesifik 27. Disitulah Lailatul Qadar. Kejar, gapai, dan itu memang hak kita, hak prerogatif kita. Apa yang kita dapatkan, apa yang kita rasakan ketika Lailatul Qadar itu Allah jelaskan di surah Al-Qadar. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Allah menurunkan malaikat-malaikat yang menyesaki bumi ini. Masya Allah. Kalau bumi ini sesak berarti jutaan triliunan ya malaikat menyesaki bumi ini. Untuk apa? Bi'izni rabbihim, dengan izin Allah. Bi'izni rabbihim min kulli amr, untuk menyelesaikan segala persoalan-persoalan kita. Yang punya hutang Allah segera lunasi hutang-hutangnya. Amin. Yang punya urusan, semua kita punya urusan, Allah selesaikan urusan-urusan kita. Yang punya hajat, apapun hajat kita, termasuk hajat kita, ya Allah wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Jangan lupa itu disisipkan doa ini, karena belum tentu ya bapaknya boleh nabi, tetapi anaknya belum tentu jadi nabi. Bapaknya saleh, belum tentu anaknya saleh. Maka kita mohon kepada Allah, wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Ada orang yang Masya Allah maksiat ya. Perempuan maksiat nih, gara-gara nolongin anjing yang kejepit itu, lalu dia kasih makan, dia tolong, masuk surga. Ada orang yang saleh, gara-gara dia ngurung kucing ya, ngurung binatang itu, lalu kemudian dia binatang ini kelaparan lalu mati. Gara-gara itu, asbab itu bisa jadi dia masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ada tukang burung di sini. Lepas dah. Ini Ustaz. Ya, selama kita urus, kita ini silakan ya, silakan. Tapi memang habitat mereka sebenarnya bukan di kandang itu. Habitat mereka dilepas ya. Atau bikinkan kandangnya segede ini nih, ya, segede masjid ini. Itu baru memberikan kebebasan kepada mereka. Ada lagi kata riwayat itu bisa kita lihat di kitab Riyadhus Shalihin karya Syekh An-Nawawi Ad-Dimashqi. Ada orang yang Masya Allah ini mah raja di raja ya. Orang yang bengis, orang yang kalau di kita ini menggambarkan orang yang tidak baik itu apa di Indonesia? Bejat ya. Ini lebih bejat lagi. Apalagi di atas bejat itu? Apa? Ya bukan hanya kejam. Coba bayangkan ini sudah membunuh 99 orang. Ya Allah, kayaknya nggak ada itu yang sekejam itu. Di Indonesia ada siapa yang sangar itu ya? Yang sekarang sudah
soleh. Yang matanya Hercules ya. Mungkin orang-orang semodel Hercules, tapi lebih kejam dari Hercules. Orang sudah membunuh 99 orang, dia tanya, dia pengen taubat ya. Kebetulan nanya sama ustadz yang belum pati benar ustadznya, nggak mondok ya, pesantrennya mungkin pesantren kilat doang gitu. YouTube. Iya, ustadz YouTube ya. Lalu kemudian dia tanya, orang yang maksiat ini tanya, saya pengen taubat kira-kira. Tapi sudah membunuh 99 orang. Gimana diampuni nggak sama Allah? Ente ini 99 orang, jangankan 99 orang, satu orang pun Allah akan laknat kamu kira-kira gitu. Lah genapin itu jadi 100. Ya Masya Allah, bagus sekali yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah membunuh 100 orang, dia pengen masih tetap ya, pengen mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mencari Syekh Miftah kira-kira gitu. Mencari guru yang lebih alim. Di perjalanan sebelum sampai ke guru itu, dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka turunlah dua malaikat, satu malaikat pencatat amal baik, satu pencatat amal buruk. Kedua-duanya pengen bawa itu. Alhasil nggak ketemu nih dua malaikat itu, bersih tegang ya kira-kira di riwayat itu. Yang pencatat amal baik, ini dia ingin melakukan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kata pencatat amal buruk, enggak, dia sudah 100 orang yang bunuh, bayangkan. Ini hak kami untuk memasukkan ke neraka. Enggak, jangan. Akhirnya menghadaplah ke Allah, udah ukur aja kata Allah. Ini bahasa hadis, ini bahasa manusia ya. Jangan di malaikat masuk begitu. Jadi Quran itu sesungguhnya inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Quran itu berbahasa Arab karena sesuai dengan kaumnya ketika itu. Kalau maka ada kelakar, kebetulan saya di prodi ilmu Al-Quran dan tafsir, kelakar dosen-dosen di Usuluddin itu, kalau Quran itu turun di Betawi itu bahasa Betawi. Inna anzalnahu Qur'anan Batawiyyan. Atau kalau di Sunda, inna anzalnahu Qur'anan Sundawiyyan atau Jawiyyan. Jadi Quran itu selain dari bahasa Arab itu tentu tidak ada bahasa yang lebih kaya daripada bahasa Arab. Itu dia ya. Kalau kita buka Mu'jam ya, kita buka kamus-kamus itu satu kata bisa memberikan makna yang begitu banyak ya, begitu banyak ya. Di Lisanul Arab misalnya kata siam itu punya makna yang luar biasa banyak. Siam seakan-akan dengan saum tapi artinya beda. Itu luar biasa ya, itu luar biasa. Dalam sorof satu kata bisa 14 makna dan 14 kosakata. Masya Allah. Bahasa Inggris cuma 3 aja. Verb 1, verb 2, verb 3 udah. Bahasa yang lain juga demikian, tapi bahasa Arab luar biasa. Itulah Quran. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Menghadap ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, dua malaikat ini mengukur. Silakan diukur, ternyata lebih dekat kepada yang dia mau tuju. Akhirnya karena asbab itu dia ingin taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah catat dia dan masukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Di riwayat yang lain maka kata Rasulullah SAW, jangan terlalu GR dengan amalan kita, jangan terlalu pede dengan amalan kita. Ustaz, saya sudah ahli sedekah, insya Allah sedekah saya hakul yakin akan menyelamatkan kita ke surganya Allah. Jangan pede. Sudah qiyamul lail, sudah ahli ibadah, sudah ahli tahajud, ya, sudah ahli sedekah. Ya, yang lagi ramai dengan ahli sedekah ini. Masya Allah. Bagus sekali dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk surganya Allah ini bukan sebab satu-satunya karena amalan kita itu. Kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala kata Nabi karena rahmat Allah. Jadi mohonlah rahmat Allah.
maka setiap ayat itu selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Minta kasih sayang Allah, minta rahmatnya Allah. Ya, ketuk rahmatnya Allah, karena dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tadi seorang pendosa yang sudah membunuh 100 orang, karena rahmat Allah dimasukkan ke surga. Tadi wanita pendosa karena dia menyelamatkan, ya sebenarnya menyelamatkan anjing ya. Ya bagi kita mungkin ada yang menganggap najis dan seterusnya, tapi karena asbab itu, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala justru memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nanti satu ketika kata Nabi, ada orang yang datang ke Allah, protes sama Allah. Kenapa protes? Dia membawa amalan sedekahnya, dia membawa amalan puasanya, dia membawa amalan qiyamul lailnya, dia membawa amalan saleh yang lainnya, qiyamul lail dan lain sebagainya. Tapi justru dia dimasukkan ke surga, dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebutkan oleh Nabi al-muflis. Atadaruna al-muflis, kata Nabi, tahukah engkau apa itu yang disebut dengan muflis, bangkrut? Kata sahabat yang lain, oh tahu saya. Enggak punya dirham, enggak punya wala mata, wala dirham, enggak punya penghidupan, enggak punya dirham, ya, enggak punya uang, enggak punya fulus, enggak punya money, itu adalah orang yang muflis, orang yang tidak beruntung, ya, orang yang pailit. Bukan, kata Rasul. Orang yang pailit itu kita beramal, masya Allah amalnya, masya Allah, baca Qurannya, Quran itu nggak pernah lepas dari tangannya, mushaf itu nggak pernah lepas dari mulutnya. Lalu kemudian sedekahnya, masya Allah, mungkin seperti gambaran Nabi, lebih kencang daripada tiupan angin. Begitupun setiap sebelum berjamaah ya, 1 jam sebelumnya sudah ada di masjid. Ngapain gitu? Masya Allah, bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia hafal Quran, tetapi masya Allah mencaci maki sesama. Kan ada yang hafal Quran yang begitu. Menghafal Quran, lisannya menghafal Quran, tapi mengkafir-kafirkan. Ya. Yang dikaji Quran, yang dikaji hadis, tapi gampang banget mengkafirkan orang. Ini masya Allah. Dia rajin sedekah, rajin ibadahnya, tapi di sisi yang lain ngomongin orangnya jalan terus, sikut kanan sikut kirinya. Maka orang-orang yang begini muflis dia, bangkrut dia, pailit dia. Bahkan bukan hanya 0, tapi bisa jadi minus, naudzubillah min dzalik. Ya bagus sekali dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah Allah ini mari kita nikmati. Yang hanya kurang lebih berapa hari lagi ya? Kalau sudah 13, ya 17 hari lagi kira-kira, enggak lama. Rasanya baru kemarin kita tarawih, baru mulai. Allahu Akbar. Masya Allah. Imam kita 1 juz per malam ya? Ya. Kurang lebih ya. Kurangnya banyak, lebihnya. Dan sekarang memang di mana-mana udah paling cepat, mana yang paling cepat itu yang dicari, masjid yang penuh. Di Masjid Fatullah itu saya dengan pengurus-pengurus yang lain masih tetap konsisten. Ya, tetap 20, 21, 23 ya. Konsisten. 11, ke-11an masih banyak itu penuh gitu ya. Begitu kesonoannya paling tinggal 1 baris, tinggal 6 orang. Terus aja saya bilang begitu. Kita siapkan satu malam 1 juz. Enggak apa-apa, itu tradisi lama yang diwariskan oleh para profesor-profesor yang di UIN, di Masjid Fatullah UIN ya kan. Mari kita menikmati hidangan Allah itu, ya. Kita beramal sunnah kata Nabi, sama seperti kita mendapatkan pahala yang wajib. Ada nggak gitu? Maka diskon Ramadan itu adalah diskon, bukan hanya kalau bunda-bunda 70%. Big sale-nya enggak, tapi 100% bahkan lebih daripada itu, masya Allah. Maka nikmati maktubatullah, hidangan Allah ini dengan sebaik-baiknya, ya masya Allah. Setiap malam, ya kita hatamkan Quran lah paling tidak. Bisa setiap malam? Bisa? Bisa.
Iya, itu amalan yang cerdas ini. Yang kata Nabi, kita ngamalnya sedikit kan pengennya begitu kita. Ngamal sedikit, ada nggak ya Allah, ya Rasul yang pahalanya surga? Ya udah baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu amalan ringan tapi padat banget itu. Gara-gara itu doang tuh ada sahabat Rasul ente masuk surga. Masya Allah. Ya Masya Allah. Ya kulhu lah 3 kali minimal ya. Masa ya kulhu berat juga. Itu sekarang kata Nabi dengan menghatamkan Quran. Jadi kita insya Allah setiap malam bila perlu 2 kali hatam Quran. Sudah hatam? Sudah. Dari mana? Baca kulhu. Kok bisa? Ya Nabi ngomong. Kita mau ikut Nabi aja, masih ikut yang lain. Ya selain juga hatam dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Al-Quran wa kalamullah al-mu'jizu al-munazzal ala khatamil anbiya'i wal mursalin biwasitatil amin Jibril alaihi salatu wassalam al-mabdu'u bi suratil Fatihah wal mukhtatamu bi suratil Nas al-muta'abbadu bi tilawati. Diawali surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas. Dan hebat Quran itu al-muta'abbadu bi tilawati. Tidak ada satu bacaan pun yang lebih hebat dari bacaan Quran yang nilainya semua itu ibadah, semua itu kebaikan. Man qara'aha fa min kitabillah, selalu saya sampaikan yang ini. Jadi bahasa saya menangkap pesan Rasulullah SAW ini, kalau kita mau mendapatkan kebaikan dalam hal apapun, nggak usah kedukun dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan iyyaka na'budu wa duku nasta'in da'ana. Bahkan yakin dulu nih, yakin dulu. Mau berobat saja harus yakin dulu sama Allah. Jangan yakini ke dokter dulu. Istri saya kebetulan dokter. Tapi yakin dulu sama Allah. Kalau nggak yakin sama Allah, dokter spesialis, subspesialis, profesor pun nggak akan bisa. Ada orang pasien baru ketemu dokternya doang tuh, karena dia yakinnya sama Allah, sembuh. Dia omongin doang, disembur kata bahasa orang lembur, disembur doang itu. Masya Allah. Apa sekali dimuliakan Allah, jadikan Al-Quran itu terapi dalam hal apapun, maka kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bisa jadi kebaikan kita hari ini, ya, Masya Allah, diberikan kemuliaan oleh Allah, bukan karena mulianya kita, bukan karena Allah menutup aib-aib kita, dan bisa jadi karena bacaan Quran itu kemudian kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Maaf kalau terlalu panjang. Kultum mestinya kuliah 70 menit, ini kurang dari 70. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.